mau nanya dong, kok akhir-akhir ini laptopku jadi lemot ya? Kerjaan aku jadi terhambat gitu. Coba jelaskan lebih detail dong kendala yang kamu maksudkan itu apa? Ya, jadi kayak lambat gitu. Terus kalau aku buka aplikasi sering nganda dan loadingnya tuh lama banget. Kalau menurut aku kemungkinan ada beberapa sih penyebabnya. Akhir-akhir ini kamu baru install software baru atau aplikasi baru nggak? Oh iya, aku baru install game baru kemarin sih. Nah, kemungkinan besar itu penyebabnya. Game yang barusan kamu install mungkin membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih tinggi daripada laptopmu. Oh, gitu ya. Jadi gimana ya solusinya? Kalau dari aku sih ada beberapa solusinya. Yang pertama, coba kamu uninstall dulu game yang barusan kamu install. Yang kedua, coba kamu upgrade hardware laptopmu seperti RAM atau SSD-nya. Oh, gitu ya. Ya udah deh, nanti aku coba gunain SSD untuk nambah penyimpanannya ya. Boleh tuh. Nah, kamu tahu nggak sebenarnya hal yang kamu alami ini sekarang berkaitan loh dengan kinerja yang berperan besar dalam IT infrastruktur, seperti di laptop kamu ini. Oh ya. Nih, biar aku jelasin lagi lebih lanjut ya. Nah, kali ini aku membahas tentang definisi performance concept, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan strategi peningkatan performance. Konsep kinerja dalam infrastruktur TI mengacu pada kemampuan infrastruktur tersebut untuk mendukung kebutuhan bisnis secara efektif dan efisien. Efisien berarti infrastruktur TI dapat menyelesaikan tugas dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin, dan efektif ketika infrastruktur TI dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang optimal. Ada 6 faktor yang mempengaruhi performance, yaitu perceived performance, performance during infrastructure design, performance of running system, performance testing, performance breakpoint, dan yang terakhir adalah performance pattern. Yang pertama, perceived performance merupakan persepsi pengguna tentang kecepatan dan ketepatan respon sistem. Karakteristiknya berupa subjektif dan bergantung pada pengalaman pengguna. Dia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti waktu, respon, uptime, dan usability. Contohnya, pengguna merasa sistem lambat saat membuka aplikasi, atau pengguna merasa frustasi ketika sistem sering error, atau justru pengguna merasa puas dengan kinerja sistem yang cepat dan responsif. Berikutnya adalah performance during infrastructure design. Di sini kinerja akan dihitung sejak awal desain infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan kinerja saat ini dan masa depan. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem dapat memenuhi kebutuhan performa saat ini dan masa depan, serta menghindari masalah performa yang costly dan memakan waktu. Terdapat beberapa cara menghitung kinerja seperti benchmarking, using vendor experience, prototyping, dan user profiling. Pengukuran kinerja benchmarking dilakukan dengan cara membandingkan kinerja infrastruktur yang direncanakan dengan sistem yang sudah ada. Misalnya, user membandingkan uptime server di perusahaan mereka dengan uptime rata-rata server di industri user, atau membandingkan waktu respon rata-rata aplikasi web user dengan waktu respon aplikasi serupa dari perusahaan user. Benefit yang kita dapat dari benchmarking berupa membantu dalam memilih hardware dan software yang tepat. Kita dapat memperkirakan performa sistem yang akan dibangun, mengidentifikasi potensi bottleneck atau hambatan dan rintangan yang menghambat kinerja suatu sistem, dan dapat membandingkan performa sistem dengan sistem lain. Yang kedua adalah using vendor experience. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan data yang disediakan vendor infrastruktur untuk memperkirakan performa sistem yang akan dibangun. Vendor infrastruktur biasanya memiliki data tentang performa dan produk mereka. Data ini bisa berupa hasil benchmark atau spesifikasi hardware dan software tertentu, atau studi kasus yang menunjukkan performa produk mereka di lingkungan pengguna lain. Dengan using vendor experience, kita dapat memperoleh informasi yang akurat tentang performa produk vendor. Kita juga dapat mengidentifikasi potensi bottleneck dan cara mengatasinya. Kemudian kita dapat membandingkan performa produk vendor dengan produk lain, dan juga memperoleh rekomendasi dari vendor tentang desain infrastruktur yang optimal. Yang ketiga adalah prototyping. Tujuannya adalah untuk membantu dalam menguji performa desain infrastruktur sebelum diimplementasikan dengan mensimulasikan beban kerja dan melihat bagaimana sistem meresponnya. Terdapat dua jenis tipe prototyping. Yang pertama adalah low fidelity prototype, di mana prototipe ini dibuat dengan cepat dan murah untuk mendapatkan gambaran umum tentang sistem, seperti paper prototype. Yang kedua adalah high fidelity prototype, di mana prototipe ini dibuat dengan lebih detail dan realistis untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang performa sistem. Contohnya adalah visual prototype. Dan yang terakhir adalah user profiling.
Tujuannya untuk memahami profil pengguna, termasuk tugas yang mereka lakukan dan kebutuhan mereka, dapat membantu dalam merancang infrastruktur yang lebih optimal. Informasi-informasi yang diperlukan dalam user profiling seperti persona dan tags, infrastruktur tags, aplikasi yang digunakan pengguna, volume data yang diakses pengguna, kebutuhan bandwidth pengguna, dan lokasi pengguna. Faktor selanjutnya adalah performance of running system atau mengukur dan menganalisis performa sistem yang sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna, mengidentifikasi dan mengatasi masalah performa, serta meningkatkan efisiensi infrastruktur. Tools-tools untuk memantau performa sistem itu dapat dilakukan dengan menggunakan sistem monitoring tools, memantau berbagai aspek performa sistem seperti CPU usage, memory usage, network bandwidth, dan respons sistem. Kemudian menggunakan performance testing, mengukur performa sistem dan menemukan bottleneck yang dapat dioptimasi. Dan yang terakhir adalah capacity planning. Capacity planning dapat dilakukan untuk memastikan bahwa sistem memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna di masa depan. Faktor selanjutnya adalah performance testing, di mana kita melakukan simulasi beban kerja untuk mengukur dan mengevaluasi performa. Tujuannya adalah untuk mengukur performa sistem, menemukan bottleneck yang dapat dioptimasi, memastikan bahwa sistem dapat menangani beban kerja yang tinggi dan mencegah downtime sistem. Contohnya, kita dapat melakukan load testing untuk memastikan sistem dapat menangani 10.000 pengguna bersamaan. Kita dapat melakukan stress testing untuk memastikan sistem tidak crash saat terjadi lonjakan traffic, dan kita dapat melakukan spike testing untuk memastikan sistem dapat pulih dengan cepat dari kegagalan. Selanjutnya adalah performance breakpoint atau titik putus performa. Titik putus performa adalah titik di mana performa sistem menurun secara signifikan. Titik ini dapat diidentifikasi dengan menggunakan pengujian performa. Titik putus performa dapat memberikan dampak terhadap penurunan uptime dan availability sistem, juga terhadap user experience dan produktivitas yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi bisnis. Cara mengatasinya adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan performa, melakukan optimasi sistem, dan mencegah downtime sistem dengan mengambil langkah-langkah pencegahan. Yang terakhir adalah performance patterns. Tren dan pola dalam data performa dapat membantu memahami performa dan memprediksi masa depan. Tujuannya untuk mengidentifikasi seasonal trends, misalnya peningkatan traffic pada musim liburan, kemudian untuk memprediksi kebutuhan performa di masa depan dan mencegah masalah performa sebelum terjadi. Contoh performa harian, seperti misalnya sistem menurun di siang hari ketika banyak pengguna yang menggunakan sistem. Kalau pola performa mingguan, seperti sistem menurun di akhir pekan ketika banyak batch processing yang berjalan. Atau pola performa musiman ketika sistem menurun di musim tertentu ketika ada lonjakan traffic. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Di sini aku akan kasih tahu kamu terdapat 13 strategi yang aku ketahui. Yang pertama itu adalah peningkatan kinerja lapisan atas. Contohnya, kita dapat menggunakan CDN atau Content Delivery Network untuk mendistribusikan konten web kita ke pengguna dengan lebih cepat. Yang kedua adalah caching, di mana kita dapat menyimpan data yang lebih sering diakses di memory cache untuk mempercepat akses. Yang ketiga adalah disk caching. Sama seperti caching, kita dapat menyimpan data yang sering kita akses di disk cache untuk mempercepat akses. Yang keempat adalah web process. Kita dapat menggunakan server proxy untuk mengakses situs web dan konten web lainnya sehingga dapat mengurangi waktu loading. Yang kelima adalah Operational Data Store atau ODS. Kita dapat menyimpan data operasional dalam ODS untuk meningkatkan kinerja aplikasi yang menggunakan data tersebut. Kemudian yang keenam adalah Front-End Server. Kita dapat menggunakan server front-end untuk menangani permintaan pengguna dan mengarahkannya ke server yang sesuai. Yang ketujuh adalah In-Memory Database. Kita dapat menyimpan data dalam database in-memory untuk mempercepat akses data. Yang kedelapan adalah Scalability. Kita dapat meningkatkan skalabilitas sistem dengan menambahkan lebih banyak server. Kemudian ke-9 adalah load balancing, di mana kita dapat mendistribusikan beban kerja antara beberapa server untuk meningkatkan kinerja. Yang ke-10 adalah High Performance Cluster atau HPC. Kita dapat menggunakan cluster HPC untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan komputasi yang besar. Yang ke-11 adalah Grid Computing. Kita dapat memanfaatkan sumber daya komputasi yang terdistribusi untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan komputasi yang besar. Kemudian yang ke-12 adalah Design for Use, di mana kita dapat merancang sistem agar mudah digunakan dan dipelajari oleh pengguna. Yang terakhir adalah Capacity Management. Kita dapat memantau dan mengelola kapasitas sistem untuk memastikan bahwa sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, jadi kinerja sistem dalam IT infrastruktur merupakan hal yang kompleks dan multidimensional. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, dan penting untuk memahami faktor-faktor ini untuk dapat mengoptimalkan kinerja sistem. Wah, menarik banget ya. Thank you ya udah share ilmu kamu. Berkat kamu, aku jadi tahu nih, ternyata kinerja dalam infrastruktur TI itu sepenting itu. Sama-sama Naurin, jangan sungkan untuk bertanya lagi jika masih ada masalah yang lain.